Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Us doakan semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar fikih tentang azan. Apa saja yang akan dibahas dalam materi azan ini? Ya, kita akan membahas tentang pengertian azan, ketentuan azan, baik syarat azan, syarat muazin, dan adab yang diperhatikan saat azan, kemudian lafaz azan dan menjawab azan, dan yang terakhir adalah doa setelah azan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang anak-anak perhatikan gambar. Pada gambar, umat muslim berbondong-bondong ke masjid setelah mendengar kumandang azan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa azan itu menjadi tanda waktu sholat wajib sudah tiba. Ada berapa sholat wajib itu? Ada 5, subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Dan saat sholat akan dimulai itu akan dilafalkan iqomah terlebih dahulu. Dan lafal azan dan iqomah itu tidak jauh berbeda. Baik, sekarang pengertian azan. Azan itu berarti ajakan, seruan, panggilan, atau pemberitahuan. Azan merupakan panggilan waktu sholat bagi umat muslim. Azan juga dapat diartikan sebagai tanda waktunya sholat sudah tiba. Azan dikumandangkan untuk memberitahu dan memanggil umat muslim agar segera melaksanakan sholat. Kemudian apa hukum dari mengumandangkan azan itu sendiri? Jadi hukum mengumandangkan azan itu adalah sunnah mu'akkad. Pada zaman Rasulullah itu, orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Kemudian azan itu juga sebagai amalan ibadah yang mempunyai keutamaan di hadapan Allah dan Rasulullah, baik orang yang mengumandangkannya dan kepada orang yang mendengarkannya. Nah, di sini ada dua istilah, yaitu muazin dan mustami'. Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan, sedangkan mustami' adalah orang yang mendengarkannya. Lanjut kepada ketentuan azan. Jadi anak-anak, azan itu adalah seruan yang indah. Sebaiknya azan yang dikumandangkan itu baik, benar, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Lalu apa syarat azan? Nah, syarat azan sendiri adalah apabila sudah waktu sholat. Ya, kalau waktu sholat telah tiba baru boleh azan. Kemudian yang kedua adalah dilafalkan secara tertib atau berurutan. Tidak boleh melompat-lompat. Harus urut runtut. Kemudian yang ketiga adalah antara lafal azan dan ya tidak boleh dipisahkan dalam jarak waktu yang lama. Kemudian keempat, dapat didengarkan sebagian atau dapat didengarkan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah lafaz azan dengan bahasa Arab. Kemudian syarat muazin. Syarat muazin itu yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga mumayyiz, dapat membedakan antara yang benar dan salah. Kemudian yang terakhir suci dari hadas dan najis. Oke, kemudian lanjut ke adab yang diperhatikan saat azan. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat azan dengan ikhlas. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Yang keempat, memasukkan 2 jari ke telinga. Yang kelima, menoleh ke kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah. Kemudian menoleh ke kiri saat mengucap hayya 'alal falah. Yang keenam, mengeraskan suara. Yang ketujuh, melambatkan dan memisahkan masing-masing lafal dengan berhenti sebentar. Yang kedelapan,
tidak berbicara di sela-sela azan dan iqamah. Kemudian 9, orang yang melakukan azan hendaklah juga yang melafalkan iqamah. Silahkan anak-anak perhatikan lafal azan. Nah, anak-anak, inilah urutan lafal azan. Lafal azan diawali dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Kemudian syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali. Selanjutnya hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar 1 kali. Dan yang terakhir la ilaha illallah 1 kali. Nah, itulah urutan dari lafal azan. Menjawab azan. Nah, anak-anak, saat anak-anak mendengar azan, alangkah baiknya anak-anak menjawab azan. Bagaimana cara menjawab azan? Anak-anak bisa mengikuti lafal yang diucapkan oleh muazzinnya. Misalnya, muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka anak-anak juga menjawab lafal dengan yang sama, Allahu Akbar. Kemudian lafal asyhadu an la ilaha illallah dijawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjawabnya juga sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pada lafal ucapan azan, lafal azan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, anak-anak mengganti dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu cara menjawab azan. Juga diperhatikan untuk azan yang dikumandangkan ketika akan sholat subuh, maka setelah lafal hayya 'alal falah ditambahkan lafal as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, saat muadzin mengumandangkan azan subuh dan mengucap lafal as-sholatu khairum minan naum, anak-anak dianjurkan menjawabnya dengan ucapan shodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya kebesaran dan keberkahan, dan aku pun atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil lati wa'addah. Yang artinya, ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada Nabi Muhammad jalan dan keutamaan, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Mungkin cukup sekian pembelajaran fikih hari ini anak-anak. Untuk anak-anak tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Nah, untuk mendalami materi, anak-anak silahkan mengerjakan soal di buku tulis atau di buku tugas anak-anak. Silahkan dikirim ke Ustazah Indah. Cukup dari Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.